kita kembali teman. Oke. Sebelum kita mulai, kita awali dan baca Al-Quran. Al-Fatih. Eh, Selamat pagi semuanya. Mohon maaf ini telah mengganggu waktu liburnya. Karena memang kegiatan ini wajib kami lakukan dan ini kegiatan tahunan peralihan mahasiswa semester 4 ke semester 5. Nah, mungkin yang kuliah dengan saya kemarin sudah saya kasih eh, info bahwa akan ada pertemuan sosialisasi peminatan pada saat libur semester. Cuma waktunya belum ditentukan kapan. Nah, namun kenapa ini baru tadi malam kita share bahwa pertemuannya hari ini karena memang eh, kami juga kemarin itu ditanyakan oleh Wakil Dekan satu terkait dengan peminatan untuk BP 2023. Nah, karena ditanyakan oleh Wakil Dekan satu, makanya kami agak mendadak mengadakan sosialisasi ini karena memang kita butuh data dari dua peminatan yang kita adakan di Teknik Informatika. Itu kami mau tahu berapa jumlah mahasiswa di peminatan yang pertama dan berapa jumlah mahasiswa yang berada di peminatan yang kedua. Oke. Eh, Sosialisasi peminatan ini memang ini agenda tahunan dan memang ini jatah untuk BP 2023 kami menyampaikan karena BP 23 itu akan masuk ke semester 5. Jadi di semester 5 nanti mahasiswa mungkin yang selama ini selama 4 semester berada di kelas yang sama bisa saja nanti terpecah di konsentrasi atau di peminatan. Mungkin ada yang akan masuk ke peminatan sistem cerdas, ada yang akan masuk ke peminatan data science. Oke. Nah, jadi sekarang izin Pak share materinya. Bentar. Apakah sudah terlihat? Oh, belum ya? Belum, Mbak. Sebentar lagi. Loading. Sudah terlihat, Pak. Nah, kami beri judul kegiatan ini adalah sosialisasi peminatan untuk angkatan 2023 untuk program studi Teknik Informatika. Dan ini memang bukan hanya Teknik Informatika saja yang mengadakan pertemuan atau sosialisasi ini. Kemarin sistem informasi juga sudah melakukan sosialisasi juga. Sistem komputer mungkin dalam waktu dekat juga akan sosialisasi juga. Jadi biar nanti mahasiswa tidak salah dalam mengambil peminatan. Jadi memang peminatan ini nanti tindak lanjutnya adalah ke mata kuliah yang memang berhubungan dengan penelitian. Contohnya nanti ke kerja praktek, proposal skripsi, dan ke mata kuliah skripsi itu sendiri. Oke, mungkin sedikit penjelasan saja. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab di akhir. Nah, jadi nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kami mulai dari terkait dengan mata kuliah peminatan. Nah, kita bicara peminatan dan kita bicara mata kuliah yang ada di masing-masing peminatan. Oke, mata kuliah di masing-masing peminatan merupakan kumpulan mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mendalam dalam bidang atau area tertentu yang merupakan bagian dari suatu program studi. Nah, di mana nanti mata kuliah ini memungkinkan mahasiswa untuk fokus pada minat khusus atau spesialisasi yang mahasiswa tersebut pilih. Selain menyelesaikan mata kuliah wajib yang diperlukan untuk memperoleh gelar dan dalam program studi tersebut. Nah, jadi di program studi Teknik Informatika kita punya mata kuliah wajib dan mata kuliah peminatan. Oke, mata kuliah biasanya juga ada mata kuliah pilihan, tapi itu dulu di BP 2015 itu ada mata kuliah pilihan. Tapi sekarang mata kuliah pilihan itu kita hilangkan. Sekarang muncul mata kuliah peminatan. Nah,
Terkait mata kuliah peminatan, di teknik informatika itu setidaknya ada dua mata kuliah peminatan. Dan itu mahasiswa sebenarnya sudah tahu informasi tersebut. Nah, jadi eh, di mata kuliah peminatan yang ada di teknik informatika itu, yang pertama peminatannya adalah sistem cerdas, yang kedua adalah data science. Nah, kenapa kita munculkan dua peminatan ini? Mungkin punya senior juga di BP 2000 21 misalnya atau BP 2000 rentang 2016 sampai 2021 lah. Mereka juga mempunyai mata kuliah peminatan dan mata kuliah peminatan mereka ada tiga. Yang pertama ada Artificial Intelligence, kemudian ada Technopreneur dan ada eh, Networking jaringan. Nah, jadi pada saat tahun 2022 kemarin kita di Fakultas Ilmu Komputer secara besar-besaran untuk 6 program studi, satu D3, 3 S1, satu S2, dan satu S3, semuanya melakukan perombakan kurikulum. Nah, jadi di 2022 kemarin, semua program studi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer itu sudah menggunakan kurikulum berbasis OBE, Outcome Based Education. Nah, jadi kita mengkaji ulang peminatan yang ada sebelumnya di BP 21, 20, 19, dan seterusnya. Itu dari tiga peminatan tadi, ternyata yang bisa cocok dengan teknik informatika hanya satu, yaitu Artificial Intelligence. Technopreneur itu lebih mengarah ke sistem informasi, dan networking itu lebih mengarah ke sistem komputer. Nah, makanya tadi kita coba artificial intelligence ini kita pecah menjadi dua peminatan, yaitu sistem cerdas dan data science. Nah, kemudian kami juga melakukan diskusi juga dengan unit penyelenggara program studi, yaitu fakultas. Kemudian kita juga diskusi dengan stakeholder, dengan mahasiswa, dengan alumni, dan dengan pengguna alumni. Jadi, kami coba untuk tanya-tanya ke alumni kita, ke pengguna alumni kita, bahwa kebutuhan di teknik informatika itu sebenarnya lebih banyak ke dua peminatan ini, ke sistem cerdas dan ke data science. Makanya dua peminatan ini kita munculkan untuk peminatan mulai BP 2022. Dan ini berlaku sampai 2027 nanti, karena biasanya revisi kurikulum itu berlangsung selama 5 tahun. Jadi 22, 23, 24, 25, oh sorry, 26 sampai 2026 sampai BP 2026 nantinya. Nah, sekarang karena semester BP 2023 ingin masuk ke semester 5, maka kami berkewajiban untuk melakukan sosialisasi terkait dengan dua peminatan ini. Nah, mudah-mudahan sudah dapat informasi, sudah dapat pilihan kira-kira kepeminatan mana yang akan diambil. Karena memang ini kita tidak boleh melakukan peminatan mencampur adukkan mata kuliah yang ada di peminatan. Misalnya di semester 5 ambil peminatan sistem cerdas, di semester 6 ambil peminatan data science, itu nggak boleh. Jadi kalau sudah di semester 5 sistem cerdas, semester 6 juga harus sistem cerdas juga. Sampai nanti ke proposal skripsi, sampai ke skripsinya juga harus sistem cerdas juga. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, di mata kuliah yang ada di sistem cerdas, itu sebenarnya adalah mata kuliah turunan dari mata kuliah yang sudah Anda pelajari di semester 1 dan semester 2. Jadi di semester 1 Anda sudah dapat mata kuliah pengantar kecerdasan buatan, di semester 2 sudah dapat mata kuliah kecerdasan buatan lanjut. Sama juga dengan data science di semester 1 sudah dapat pengantar basis data, di semester 2 sudah dapat mata kuliah basis data lanjut. Nah, mata kuliah yang ada di dalam masing-masing peminatan, untuk peminatan sistem cerdas, itu ada 5 mata kuliah peminatan. Nah, mata kuliah peminatan ini total SKS-nya adalah 15 SKS. Nah, 15 SKS ini harus dan wajib diambil semuanya. Di samping dengan ada mata kuliah wajib juga nanti. Karena kita tamat nanti itu di jumlah SKS itu ada di 149 SKS. Berarti kalau 15 mata kuliah peminatan,
berarti ada 134 mata kuliah wajib SKS-nya harus diselesaikan. Paham ya? Nah, jadi untuk mata kuliah sistem cerdas, itu nanti ada 5 mata kuliahnya, yaitu ada Knowledge Based System, ada Fuzzy Logic Programming. Nah, itu diambil di semester 5 nantinya. 2 mata kuliah ini, Knowledge Based System dan Fuzzy Logic Programming. Nah, di semester 6 itu diambil nanti Digital Image Processing, Artificial Neural Network, dan Natural Language Processing. Ini 5 mata kuliah yang harus diambil di semester 5 dan 3 di semester 6. Nah, begitu juga dengan yang namanya data science, peminatan data science. Peminatan data science di semester 5 juga ada 2 mata kuliah. Ada mata kuliah machine learning dan ada mata kuliah data mining. Nanti di semester 6 ada 3 mata kuliah juga, yaitu data warehouse, big data analytics and visualization, dan terakhir ada information retrieval. Nah, jadi nanti silakan cari referensi mata kuliah yang ada 10 ini, 5 di sistem cerdas, 5 di data science. Silakan cari referensi, nanti mau fokusnya kemana. Karena nanti berdasarkan pemilihan konsentrasi atau peminatan inilah nanti basis penelitian yang akan dilakukan. Paham ya? Jadi pastikan dulu dari sekarang, cari-cari tahu dulu kira-kira nanti skripsi saya arahnya kemana nih. Saya mau ke sistem cerdas kah atau ke data science kah? Nah, dilihat nanti penelitian-penelitian orang sebelumnya, jurnal-jurnal yang ada sebelumnya bisa dicari di Google Scholar. Coba cari tahu knowledge based system ini kira-kira seperti apa, fuzzy logic seperti apa, digital image seperti apa, artificial neural network seperti apa, dan natural language processing seperti apa. Kemudian juga boleh juga dicari di mata kuliah yang ada di data science, itu ada machine learning, data mining, data warehouse, big data analytics, dan information retrieval. Nah, cari-cari tahu informasi masing-masing. Kalau sudah dapat informasinya, nah silakan tentukan pilihan peminatan apa yang akan diambil. Karena seperti yang saya bilang tadi, tidak boleh melakukan mencampur adukkan peminatan, itu tidak boleh. Jadi artinya kalau sudah di semester 5 sudah mengambil peminatan data science misalnya, berarti di semester 6 wajib mengambil 3 peminatan data science lagi. Gimana kalau seandainya nanti Pak, saya tidak sengaja terambil dan nilai saya A, Pak. Misalnya saya peminatan saya data science. Kemudian saya terambil satu mata kuliah peminatan di sistem cerdas. Kemudian setelah keluar nilainya A, Pak. Nah, kalau kondisinya seperti itu, biasanya yang tidak sesuai peminatan itu akan kita hilangkan nilainya. Tidak akan kita masukkan ke transkrip nilai akhir. Jadi sayang juga nanti udah dapat nilai A tapi ternyata tidak masuk ke transkrip nilai akhirnya. Nah, jadi hati-hati dengan mata kuliah peminatan ini. Pastikan sesuai dengan peminatan yang Anda ambil dan mata kuliah yang akan diambil di semester 5 dan semester 6. Pahami sampai di sini ya. Nah, kemudian satu lagi, mumpung saya masih ingat, untuk peminatan ini, kalau ada mungkin yang bertanya nanti, Pak, eh, seandainya nanti peminatan ini kami ambil bukan di semester 5 dan semester 6, tapi kami ambil nanti di semester 7 dan semester 8. Oke, Eh, karena kemarin itu di semester 3 dan semester 4 kami dapat SKS-nya sedikit. Berarti kami akan fokus ngambil semester 3 nanti untuk mengambil ke bawah. Nah, jadi saran kami adalah di prodi tetap diambil sesuai dengan semesternya. Artinya, tetap 2 mata kuliah di semester 5 diambil di semester 5 dan 3 mata kuliah di semester 6 diambil di semester 6. Kenapa tidak boleh di semester 7 dan semester 8? Kami takutnya nanti ada terjadi revisi kurikulum di tengah-tengah jalan. Ternyata peminatan ini diganti. Nah, sementara kita belum mengambil peminatan ini. Nah, dan ini terjadi kemarin di BP 2020 dan 2021. Nah, jadi artinya BP 2021 mereka belum mengambil peminatan. Tapi ternyata di BP 22 kurikulum ganti, peminatan ganti. Nah, pada saat dia belum mengambil peminatan,
mereka kalang kabut karena mata kuliah peminatan ini tidak dibuka lagi. Nah, jadi itu problem yang terjadi kemarin. Kami berharap itu tidak terjadi lagi masalah tersebut. Nah, jadi nanti pastikan mengambil di semester 5 dan semester 6 untuk kelima-lima mata kuliah ini. Karena kalau mata kuliah lain itu kemungkinan besar, kalaupun ada revisi kurikulum nanti mata kuliah yang lain itu kemungkinan masih ada. Namun kalau mata kuliah peminatan, kalau peminatan ganti otomatis mata kuliah ini juga akan hilang nanti. Nah, ini yang kita takutkan. Paham ya? Jadi itu nanti kemungkinan itu pertanyaan itu akan ada nanti, makanya kami coba jawab dulu di awal. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah pernyataan pemilihan peminatan. Nanti akan kami share form ini di grup BP23. Silahkan nanti diisi. Caranya, silahkan di print form ini di print, kemudian Anda tulis tangan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini tulis nama, nomor BP, kemudian kelas asal, IF1 sampai IF11. Nah, menyatakan bahwa saya akan memilih salah satu peminatan di bawah ini. Kami buatkan di situ sistem cerdas dengan 5 mata kuliahnya dan data science dengan 5 mata kuliahnya juga. Nah, baru ditulis nanti peminatan yang saya pilih adalah tulis nanti sistem cerdas atau data science. Oke, tulis dengan tulisan tangan. Kemudian, saya bersedia menyelesaikan semua mata kuliah yang ada dalam peminatan pilihan saya dan yang kemudian melakukan penelitian kerja praktek, proposal skripsi, dan skripsi sesuai dengan peminatan dari pilihan saya. Nah, silakan ditulis. Bagi yang sekarang berada di luar Kota Padang, tulis di sini nama kotanya. Ini contohnya saya tulis Padang di situ. Tapi kalau Anda berada di luar Kota Padang, ya tulis saja di mana kota Anda masing-masing sekarang. Tulis tanggalnya, tahunnya. Kemudian tempel, karena ini adalah pernyataan peminatan, kami minta juga materai 10.000 di sini ditambahkan. Materai 10.000, kemudian tulis nama lengkap, tulis nomor BP, dan tanda tangan ke nama materai. Jadi tempel materai dulu, kemudian tanda tangan setengah di materai, setengah di kertas. Oke ya. Nah, jadi nanti setelah itu silahkan di-scan kembali yang sudah ditulis dan ditandatangani ini. Silahkan di-scan kembali. Nanti form pengumpulannya kami share di grup. Silahkan nanti dikumpulkan. Jadi yang dikumpulkan nanti ada form isiannya kami sediakan. Kemudian surat pernyataan ini di-upload. Ada Google Form nanti yang akan kami share pengumpulannya. Oke, nanti materi ini kami berikan juga ke mahasiswa. Nah, jadi nanti eh, batas pernyataannya, batas pengisiannya, nanti kami tunggu sampai hari Selasa. Jadi sekarang kan Sabtu, kemudian jam hari Sabtu sosialisasi, silakan dipikirkan sampai hari Selasa. Hari Selasa kami tunggu sampai jam 23.59. Nah, link uploadnya akan kami share di grup BP23 nanti. Nah, perintahnya ada di sini. Pernyataan peminatan di-share di grup BP23, maaf ya ini 23 ya. Silakan di-print dan mengisi dengan tulisan tangan, tempel materai 10.000 dan tanda tangan ke nama materai. Scan kembali form yang sudah diisi dengan nama file, nomor BP, nama, dan kelas asal. .pdf. Nah, jadi file PDF yang kami terima nanti setelah diisi form pernyataannya. Nah, batasnya sampai Selasa 12 Agustus 2005, sorry 2025 jam 23.59 nanti kami perbaiki. Oke, kira-kira kira-kira seperti itu informasinya. Kalau ada yang mau bertanya sampai di sini boleh. Cuma yang pasti adalah nanti di semester 5 itu diambil mata kuliah peminatan ini prioritas utama dulu. Karena memang ini berkaitan dengan satu masalah yang terjadi nanti kalau seandainya ada perubahan kurikulum.
Nah, yang kedua, nanti kalau seandainya memang mata kuliah ini tidak dibuka lagi, nah ini yang jadi masalah. Nah, kalau mata kuliah nanti di semester 5 itu bisa nanti diambil di semester 7. Jadi kami sarankan nanti memang harus diambil dulu lah mata kuliah peminatan ini eh, agar bisa nanti pada saat eh, pengambilan mata kuliah proposal kita sudah oke. Nah, dan satu lagi, nah, sebelum saya lupa, satu lagi di semester 5 nanti tolong diambil mata kuliah metodologi penelitian. Kan semuanya sudah lulus nih mata kuliah bahasa Indonesia. Oke. Nah, jadi nanti silahkan diambil mata kuliah metodologi penelitian. Karena kalau Anda tidak mengambil mata kuliah metodologi penelitian di semester 5, maka Anda tidak bisa mengambil mata kuliah kerja praktek di semester 6, tidak bisa mengambil proposal skripsi di semester 6, dan tidak bisa mengambil mata kuliah skripsi di semester 7. Karena itu adalah syaratnya. Nah, seandainya Pak, saya tinggal mata kuliah metodologi penelitian. Mata kuliah metodologi penelitian akan dibuka lagi di ganjil. Jadi kalau tinggal di semester 5 mengambilnya, berarti harus mengambil di semester 7. Nah, kalau semester 7 baru diambil, berarti Anda bisa mengambil kerja praktek, proposal skripsi di semester 8, dan skripsi di semester 9. Oke, berarti Anda harus 9 semester kuliah jadinya. Tidak bisa 8, tidak bisa 7 semester. Nah, jadi sekarang untuk BP23 saya coba ingatkan kembali, pastikan nanti silakan mengambil metodologi penelitian di semester 5. Namun, syarat metodologi penelitian diambil di semester 5 itu mata kuliah bahasa Indonesianya juga sudah harus selesai. Minimal ada nilainya keluar. Oke, artinya sudah harus diambil mata kuliahnya. Nah, jadi pastikan bahasa Indonesia tidak gagal absen dan sudah mengambil, sudah selesai. Kemudian nanti ambil metode penelitian di semester 5. Nah, di semester 6 nanti itu bisa mengambil mata kuliah kerja praktek dan proposal skripsi. Nah, nanti di semester 7 bisa mengambil mata kuliah skripsi. Oke, bagi yang mau tamat 3,5 tahun. Oke, kalau seandainya tinggal metodologi penelitian berarti tidak akan bisa mengambil mata kuliah skripsi, artinya tidak bisa 3,5, apalagi 4 tahun. Berarti harus maksim apa? Harus eh, selesai itu paling cepat di semester 9, berarti 4,5 tahun. Nah, jadi hati-hati dengan metode penelitian, silahkan nanti diambil di semester 5. Berarti yang sudah pasti diambil di semester 5 adalah dua mata kuliah peminatan, 6 SKS, dan satu mata kuliah metodologi penelitian, 2 SKS. Oke, berarti 8 SKS itu wajib diambil di semester 5. Sisanya silakan sesuaikan dengan jumlah SKS yang diperoleh di semester 5 nanti. Kalau mau diambil, kalau masih bisa diambil sampai 18 SKS ya silakan ditambahkan. Kalau masih bisa diambil sampai 22 SKS silakan ditambahkan. Oke, kalau bisa sampai 24 SKS silakan ditambahkan. Kalau masih bisa mengambil ke bawah misalnya mengulang mata kuliah silakan. Tapi kalau seandainya memang mau fokus ngambil ke bawah dulu, boleh ambil ke bawah dulu. Kemudian mata kuliah semester 5, nanti mata kuliah semester 5 yang tinggal diambil di semester 7. Itu juga bisa. Oke. Jadi ini biar tidak salah-salah lagi dalam mengambil PA. Karena kemarin itu ada beberapa yang memang di semester 6 BP22 itu banyak yang tidak bisa kerja praktek dan proposal skripsi gara-gara mata kuliah metodologi penelitiannya tinggal, tidak diambil di semester 5. Nah, jadi pastikan mengambil metodologi penelitian di semester 5. Oke? Nah, mungkin itu secara garis besar. Kalau ada yang saya terlupa, silakan mungkin ada yang bisa ditambahkan mungkin Pak Randi. Baik, terima kasih Pak Eka. Ya, mungkin sudah semua yang Pak Eka sampaikan. Mungkin apa aja Pak, nama kasih sedikit karena kan ini kan cuma 109 partisipan.
Sementara kita ada 11 lokal kalau tidak salah ya Pak Eka ya. Jadi Ya, mungkin mohon juga bantuan kepada rekan-rekan yang hadir. Nanti tolong diinformasikan juga kepada yang tidak hadir ya. Karena ini penting dan wajib diisi oleh semua mahasiswa kita di angkatan 23. Ya Pak Eka ya. Mungkin itu aja ya, cukup. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan kepada kami, ke Pak Eka juga boleh silakan. ya. Karena memang ini apa namanya? Pertama ini mendadak mungkin juga tidak apa karena memang tadi malam baru diinformasikan. Nah, namun ini akan rekaman pertemuan ini akan kami berikan nanti eh, pada di apa di grup BP23 mungkin teman-teman yang lain yang tidak bergabung di sekarang ini mungkin bisa juga melihat rekaman ini. Nah, jadi itu yang paling penting silakan disampaikan karena kami butuh data paling lambat itu hari Rabu besok. Nah, makanya hari Selasa malam kami sudah dapatkan data keseluruhan mahasiswa yang mengambil peminatan ini. Oke, karena memang itu yang diminta oleh Wakil Dekan 1 kemarin. Nah, total mungkin seperempatnya mungkin tidak sampai juga, karena hitungan kami lebih dari 440 mahasiswa IF BP 2023 ini. Namun yang hadir mungkin eh, tidak mencapai 100 orang. Nah, jadi mungkin nanti ada perwakilan masing-masing kelas lah yang hadir hari ini dari IF 1 sampai IF 11. Nanti tolong disampaikan ke teman-teman yang lainnya. Ya mana tahu ada yang grup lokal nanti, karena kan saya juga bisa menghandle hanya di grup angkatan saja di WP23. Oke ya. Nah, boleh silakan kalau ada yang mau bertanya, kita diskusi saja. Kalau memang ada yang masih ragu, tapi kalau seandainya memang rasanya sudah jelas, ya oke, mungkin kita bisa selesaikan lebih cepat. Mungkin ada kegiatan atau aktivitas yang lain juga. Oke, boleh. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oh, mungkin sudah ada yang chat ya. Oke, mau bertanya langsung silakan, atau mau nulis di chat juga boleh. Oke, Pak mau tanya ini dari Firman. Pak mau tanya, jika sebelumnya tidak mengambil bahasa Indonesia, boleh nggak Pak mengambil sama dengan metodologi? Oke, bahasa Indonesia kita di semester berapa? Bentar, saya coba cross check dulu ya. Bahasa Indonesia kita itu Semester 3, Pak. di semester 3. Oke, alasannya bahasa Indonesia kenapa tidak diambil kemarin di semester 3? Nah, itu pertanyaannya lagi. Karena kalau menurut panduan PA yang kita punya, saya ambil, saya buka dulu panduan PA ya. Panduan PA. Enggak. Sudah muncul ya? Sudah Oke. Pak. Nah, kita lihat bahasa Indonesia itu kan ada di semester 3. Nah, harusnya di semester 3 ini kan bahasa Indonesia harus diambil. Saya nggak tahu kenapa kemarin ditinggal. Karena kaitannya itu ke mata kuliah yang ada di semester 5, metode penelitian dan publikasi. Itu syaratnya. Nah, karena metode penelitian ini syaratnya adalah bahasa Indonesia, berarti nilai bahasa Indonesianya harus ada dulu baru bisa mengambil mata kuliah metodologi. Nah, ini yang saya bilang ini. Jadi hati-hati nanti panduan PA ini kan sebenarnya sudah ada nih. Kalau saya nggak salah, di tahun lalu kita sudah lakukan Zoom meeting juga untuk persiapan naik ke semester 3 bukan? Pada saat kita mau sosialisasi PA online, kalau saya nggak salah ya. Nah, jadi waktu itu sudah dijelaskan bahwa mata kuliah yang akan diambil itu adalah ini, ini.
Dengan jumlah SKS sekian, ambil mata kuliahnya ini, saya bilang gitu. Nah, bahasa Indonesia ini seharusnya sudah diambil. Kalau seandainya di semester 3 bahasa Indonesia belum diambil, maka di semester 5 harus ngambil bahasa Indonesia dulu. Baru di semester 7 ambil metodologi. Nah, setelah di semester 7 metodologi, baru bisa kerja praktek, kemudian proposal, dan skripsinya di semester berikutnya. Kerja praktek semester 8, proposal semester 8, dan nanti baru skripsinya di semester 9. Nah, jadi hati-hati dengan mata kuliah prasyarat. Jadi pastikan mata kuliah prasyarat ini coba dicek pada saat mau PA itu coba dicek ada kaitan nggak dengan mata kuliah di semester atas nantinya. Kalau seandainya ada, pastikan sudah diambil. Nah, jadi mungkin itu tadi ya, Firman ya. Jadi eh, karena prasyarat untuk metodologi penelitian dalam bahasa Indonesia, ya berarti di semester 5 Firman nanti mengambil bahasa Indonesia dulu. Belum bisa mengambil metodologi penelitian. Karena tidak boleh diambil secara bersamaan. Ya, mungkin itu jawaban kami eh, untuk tadi Firman yang bertanya. Kemudian ada lagi yang bertanya nih. Nah, sudah saya jawab ya Firman ya. Dari Erantu, teman-teman yang punya SKS rendah sebelumnya, contohnya semester 4, dua di bawah 23, apakah bisa mengambil mata kuliah peminatan, Pak? Nah, ini pertanyaannya ini sebenarnya sudah Pak jawab tadi. Kalau di semester 3 kan semesternya tidak tidak ini ya, kan di semester 3 itu kan maksimal SKS diambil 23. Ternyata tidak bisa mengambil full 23. Berarti ada mata kuliah semester 3 yang tinggal. Nah, kemudian di semester 5 nanti kami sarankan mengambil mata kuliah peminatan, dua mata kuliah, 6 SKS, ditambah satu mata kuliah metodologi. Berarti 8 SKS itu wajib diambil di semester 5. Nah, sisanya nanti silakan ambil mata kuliah semester 3 yang belum diambil. Oke. Kemudian kalau masih ada sisa SKS, baru diambil mata kuliah semester 5. Baru diambil mata kuliah semester 5. Nah, nanti mata kuliah semester 5 yang tinggal itu bisa diambil di semester 7. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi silakan nanti eh, kondisinya kalau seandainya SKS-nya waktu di semester 3 atau di semester 3 lah karena memang kita mau masuk ganjil ya. Nah, karena kalau kalau patokannya semester 4 itu nanti hubungannya ke semester 6. Nah, jadi sekarang mata kuliah semester 3 itu di bawah 23 SKS kita dapatnya. Berarti kan ada satu mata kuliah yang tinggal misalnya. Nah, satu mata kuliah yang tinggal tadi diambil di semester 5. Ditambah dengan mata kuliah metodologi, ditambah dengan mata kuliah dua mata kuliah peminatan. Nah, sisa SKS semester 5-nya baru diambil mata kuliah di semester 5. Nah, nanti mata kuliah semester 5 yang belum diambil, itu diambil di semester 7. Nah, sama juga nanti kalau kita bicara semester 4. Di semester 4, saya dapatnya kurang dari 23 SKS juga, Pak. Nah, nanti di semester 6, kan ada 3 mata kuliah peminatan. Nah, 3 mata kuliah peminatan itu wajib diambil di semester 6. Nah, bagi yang sudah ngambil metodologi, itu boleh mengambil mata kuliah proposal di semester 6, boleh mengambil mata kuliah kerja praktek di semester 6. Berarti di semester 6 itu wajib diambil, bentar, mata kuliah semester 6 itu 3 peminatan 9 SKS. Kemudian kalau mau mengambil mata kuliah proposal misalnya di semester 6 kalau mau 3,5 ya, syarat 3,5 tahun itu IP harus 3,25. Nah, kalau seandainya pernah IP-nya di bawah 3, itu agak susah, agak sulit kalau seandainya 3,5 tahun. Oke. Tapi kalau berada di atas 3 biasanya itu bisa terkejar. 3,20 lah. 3,20 itu bisa untuk 3,5 tahun. Tapi kalau di bawah 3,20 itu agak susah untuk 3,5 tahun. Oke. Nah, jadi artinya
kalau seandainya nanti di semester 4 SKS-nya kurang, kemudian ada mata kuliah yang tinggal di semester 4, berarti pada saat semester 6 yang diambil adalah 3 mata kuliah peminatan, berarti 9 SKS. Kalau mau mengambil kerja praktek dan proposal, itu ada 4 SKS totalnya, berarti 9 tambah 3, 9 tambah 4 udah 13 SKS. Nah, 13 SKS itu nanti boleh ditambahkan dengan mata kuliah yang belum diambil di semester 4. Apa yang belum diambil semester 4, kemudian baru diambil mata kuliah semester 6 sisanya. Nah, nanti ada mata kuliah semester 6 yang tinggal, itu diambil di semester 8. Karena memang kalau seandainya ada mahasiswa yang kurang SKS-nya, misal gini, saat semester 1 itu kan total 22 SKS, semester 2 22 SKS. Artinya itu mahasiswa eh, dapat paket semester 1 dan semester 2. Nah, saat semester 3 Pak, saya dapatnya nggak bisa ngambil 23 SKS. Nah, kalau nggak bisa ngambil 23 SKS, berarti eh, IP Anda tidak sampai 3 biasanya. Karena syarat untuk mengambil dapat 24 SKS itu adalah IP di atas 3. Setahu Pak seperti itu. Nah, berarti kalau di semester 3 tidak bisa mengambil 23 SKS, biasanya kemungkinan untuk 3,5 tahun itu susah kemungkinan. Karena ada satu semester yang berada di bawah 3 IP-nya. Sementara IPK kita harus selesai dalam 3,5 tahun itu adalah 3,25. Berarti ada mata kuliah yang kurang. Jadi yang kurang yang tidak bisa diambil di semester 3 atau semester 4 misalnya. Artinya, berarti Anda memang harus buka sampai semester 8 nanti. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Nah, kecuali nanti di semester-semester berikutnya Anda nilainya A semua gitu. Jadi kan nanti IP-nya bisa mendekati 4 misalnya. Nah, kalau seperti itu kondisinya itu sudah pasti dapat full SKS yang bisa didapatkan. Itu bisa 3,5 tahun nanti. Tapi kalau seandainya IP-nya setiap semesternya itu berada di bawah 3,20, nah itu agak susah setiap semesternya. Hmm, jadi kira-kira seperti itu. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh Erantus tadi kira-kira seperti itu jawabannya. Nah, nanti eh, Bapak tidak tulis jawaban di message ya, langsung disampaikan saya jawabannya. Kalau mau diputar ulang lagi rekamannya silakan diputar ulang lagi. Oke, ada lagi dari Fikri Aslam Hidayat. Izin bertanya Pak, apakah ada sistem kombinasi untuk mata kuliah peminatan? Semisal nanti mata kuliah peminatan kurang memuaskan. Oke, eh, mata kuliah peminatan itu sama dengan mata kuliah wajib karena ada perkuliahannya di kelas. Selama ada perkuliahannya di kelas, 16 kali pertemuan, itu nanti ada sistem kombinasinya. Syaratnya nilainya sudah keluar C, D, atau E. Nah, yang tidak bisa disistem kombinasikan mata kuliahnya adalah mata kuliah kerja praktek satu, setahu Pak juga mata kuliah proposal skripsi satu, dan mata kuliah skripsi. Nah, tiga itu tidak bisa di SK-kan. Tapi mata kuliah lain itu bisa ada SK-nya di semester berikutnya. Oke, jadi kalau seandainya di semester 5 ambil dua mata kuliah nih, ternyata dua mata kuliah ya peminatan ini nilainya kurang bagus. Nilai hasilnya kan keluar tuh. Nah, bisa diambil di SK-kan di semester 6. Di SK-kan di semester 6. Berarti di reguler ambil tiga mata kuliah peminatan, di SK-nya bisa diperbaiki nilai yang ada di semester 5. Nah, begitu juga nanti kalau di semester 6 juga ternyata nilainya kurang memuaskan, nanti bisa di SK-kan di semester 7. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Sudah Pak jawab semuanya? Yang bertanya di kolom chat sudah Pak jawab. Kalau ada yang mau bertanya langsung juga boleh, silakan.
Oh, ada yang lewat Q&A ya? Oke, tapi nggak disebutkan dari siapa nih. Pak, total IPK semester 5 kan 22. Kalau semisalnya ada IPK 3, apakah bisa mengambil ke atas atau bagaimana, Pak? Atau semester 5 itu memang 22 SKS saja, tidak bisa ambil ke atas bagi IPK-nya 3. Oke. Kalau kita lihat dari mata kuliah di peminatan, mata kuliah di panduan, sorry, di panduan PA, tadi katanya di semester 5 kan 22. Oke. Ternyata nanti IP-nya 3. Apakah bisa mengambil mata kuliah di semester 7? Oke. Nah, kita Pak share lagi ya. Ini sebentar. Pak share lagi. Nah, nah, ini mata kuliah semester 5. Mata kuliah semester 5 totalnya adalah 22 SKS. Kalau IP-nya 3 ke atas, berarti kan dapatnya 24. Nah, berarti kan sekarang ini kondisinya diambil semua nih, 22 diambil semua, sisa 2 SKS. Nah, kita bisa mengambil ke atas itu di semester ganjil juga. Kalau semester 5 berarti ngambilnya semester 7. Nah, namun di semester 7 ada dua mata kuliah yang 2 SKS. Nih, tapi, nah dia ada tapinya nih. Tapi, dua mata kuliah yang 2 SKS ini ada prasyaratnya. Prasyaratnya sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian dan publikasi dan sudah ada nilai. Artinya, tidak bisa mengambil mata kuliah kerja praktek dan proposal di semester 5. Karena kita terikat dengan mata kuliah ini. Paham ya? Berarti kapan mata kuliah 2 ini dibuka, Pak? Di semester 7 menurut panduan PA dari semester 7. Tapi nanti bagi yang mau 3,5 tahun, mata kuliah yang 2 ini akan boleh diambil di semester 6. Boleh diambil di semester 6. Paham ya? Nah, jadi silakan nanti diambil kalau mau 3,5 tahun, ambil dua mata kuliah semester 6. Syaratnya apa? Untuk mata kuliah kerja praktek, syaratnya sudah mengambil metodologi dan sampai semester 5 itu sudah selesai 105 SKS minimal. 105 SKS minimal. Nah, untuk proposal, syaratnya hanya mata kuliah metodologi. Nah, itu boleh diambil di semester 6 nanti. Nah, kemudian kalau seandainya ambil kerja praktek dan proposal skripsi diambil di semester 6, berarti skripsi bisa naik ke semester 7. Bisa diambil di semester 7. Artinya, kalau skripsi selesai di semester 7, berarti dia bisa 3,5 tahun. Nah, tapi kalau tadi, Pak, saya dapat dua-dua. Kalau dilihat dari semester 7, itu nggak ada mata kuliah yang 2 SKS lagi. Dari tiga mata kuliah ini, semuanya 3 SKS. Ya udah, berarti tidak ada yang diambil ke atas di semester 5. Cukup 22 SKS saja. Berarti tiga mata kuliah ini tetap diambil di semester 7 nantinya. Kalau skripsinya naik ke semester 7, berarti ambil mata kuliah skripsi satu lagi. Proposal dan kerja prakteknya kalau naik ke semester 6, berarti ini jadi 24 SKS nanti di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau di semester 5 dapatnya 24 SKS, sementara yang bisa diambil 22 SKS, ya udah 22 itu saja. Tidak tidak usah diambil ke atas karena di semester atas di semester 7 tidak ada mata kuliah yang 2 SKS. Adanya 3 SKS. Nah, yang dua ini tidak bisa kita ambil di semester 5. Yang dua ini harusnya diambil di semester 6 kalau mau 3,5 tahun. Oke. Nah, sudah Pak jawab ya. Sekarang Pak coba tanya lagi. Ada masuk lagi nih. Ambil Nevila. Berarti harus ambil mata kuliah bahasa Indonesia baru bisa ambil metode penelitian, Pak. Kalau langsung ambil metodologi nggak bisa ya, Pak. Sudah Pak jelaskan tadi. Tidak bisa. Syaratnya bahasa Indonesianya sudah harus ada nilai.
baru bisa mengambil metodologi penelitian. Dan satu lagi, tidak boleh diambil secara bersamaan. Diambil di semester 5 bahasa Indonesia, kemudian diambil juga metodologi di semester 5. Juga nggak bisa. Paham ya? Nah, itu sudah saya sampaikan tadi, itu sudah ditanyakan oleh siapa tadi nih? Firman tadi, siapa jawab. Oke, kemudian ada lagi yang bertanya, bentar, Nanda Gustina. Izin bertanya Pak, misal semua SKS kita sudah selesai Pak, tapi ada 3 mata kuliah yang nilai C, apakah tetap bisa wisuda atau C itu wajib diperbaiki dulu Pak? Oke. Nah, eh, untuk syarat wisuda, untuk syarat wisuda tidak boleh membawa nilai E. Kalau mau bawa nilai, kalau nilai D gimana Pak? Nilai D boleh dibawa maksimal 12 SKS. Nilai D. Nilai C boleh dibawa Pak? Boleh. Silakan. Nah, jadi kalau seandainya tadi nilai C-nya ada 3, ya silakan. Kalau mau dibawa, silakan. Kalau mau diperbaiki, lebih bagus. Bisa di SK-kan. Oke? Nah, kemudian, bagi yang mau tamat 3,5 tahun, ada syarat tambahan. Nilai E tidak boleh, nilai D juga tidak boleh, nilai C boleh. Tapi syaratnya IPK-nya harus 3,25 yang mau 3,5 tahun. Oke? 3,25 minimal IPK-nya. Jadi kalau kurang dari 3,25 berarti harus tambah semester 8. Tambah semester 1 lagi semester 8. Tidak bisa selesai di semester 7. Karena sebelum ujian kompre nanti kami akan cek nilai. Kalau IPK-nya tidak sampai ke 3,25 maka harus tambah semester 1 lagi. Nah, jadi artinya sekarang kalau mau tamat 4 tahun ke atas, 4 tahun, 4,5, 5 tahun, itu tidak boleh bawa nilai E, nilai D boleh dibawa maksimal 12 SKS, IPK minimal 2,0, harus di atas 2, kemudian nilai C boleh dibawa. Kalau mau diperbaiki lebih bagus. Nah, kalau mau 3,5 tahun, IPK minimal harus 3,25, tidak boleh nilai E, tidak boleh nilai D, nilai C boleh tapi jangan banyak. Nah, karena memang nilai C itu kalau banyak nanti itu akan turun dari 3,25 IP Anda. Paham ya? Tapi lebih bagus kalau mau 3,5 tahun, kalau mau diperbaiki silakan diperbaiki nilai C tersebut agar IP-nya lebih bagus. Nah, jadi sekarang ini loh kondisinya. Eh, nilai kita A semua, nilai kita A semua, tapi ternyata ada satu nilai C, hanya ada satu nilai C. Oke, kalau kondisinya seperti itu, tamat boleh Pak, boleh. 3,5 tahun Pak, boleh. Tapi IP kita kan mendekati 4 tuh kalau A semua. Tapi ada satu C, IP kita mendekati 4. Tapi kita nggak bisa lulus cum laude, walaupun 3,9 sekian IP-nya. Karena ada nilai C1, maka tamat kita hanya sangat memuaskan, tidak cum laude, tidak dengan pujian. Oke, nah jadi sebaiknya yang mau 3,5 tahun, kalau mau diperbaiki nilai C silahkan diperbaiki. Oke, nah kalau nilai E, nilai D itu wajib diperbaiki, wajib diperbaiki. Minimal berubah ke C nantinya. Oke, Pak lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Banyak lagi yang nulis pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya. Apa tadi nih? Hmm, tadi sampai siapa nih? Oh, Rantus nanya lagi. Assalamualaikum Pak, mohon izin kembali bertanya. Jika kita bisa mengambil 2 mata kuliah dari semester 7, yaitu HP dan proposal, bagaimana dengan 2 mata kuliah yang ada di semester 6? Sedangkan jumlah mata kuliah di semester 6 sekitar 8.
20 SKS itu bagaimana, Pak? Oke, patokan kita, patokan kita itu bukan jumlah mata kuliah, tapi jumlah SKS. Jadi, kalau seandainya, oke, Pak ini lagi ya. Oke. Oke, di semester 6 itu kan jumlah mata kuliah kita totalnya ada 7 nih ya. Kalau dilihat dari panduan PA-nya ada 7 nih. Aduh, sebentar. Jadi mati nih dia. Ya, pertanyaannya tadi adalah pertanyaannya tadi mata kuliah semester 7 kalau kita bisa mengambil dua mata kuliah dari semester 7 dengan dua mata kuliah yang ada di semester bagaimana dengan dua mata kuliah yang ada di semester 6 sedangkan jumlah mata kuliah semester 6 ada 8. Kalau hitungan Pak di semester 6 itu ada 7 mata kuliah dengan total 20 SKS. Nah, kalau kita ambil dua mata kuliah dari semester 7 KP dan proposal itu 4 SKS, berarti kan pas 24 SKS. Tapi syaratnya di semester 6 ini, IPS di semester 5 itu di atas 3. Baru bisa dapat maksimal 24 SKS. Nah, berarti total mata kuliahnya lebih banyak. Jadi 9 mata kuliah. Jadi 9 mata kuliah. Tapi SKS-nya 24. Karena jumlah mata kuliah yang 2 SKS itu lebih banyak. Makanya jumlahnya lebih banyak mata kuliahnya. Oke. Nah, jadi dari pertanyaan tadi, itu nggak ada masalah sih. Tapi syaratnya IP semester 5-nya itu di atas 3. Baru bisa dapat maksimal 24 SKS. Tapi kalau di bawah 3 semester 5, kalau di bawah 3 semester 5, berarti kan dapatnya cuma 22 SKS. Nah, kalau 22 SKS, kalau mau ngambil ke atas, kami sarankan ambil kerja praktek dulu. Ambil kerja praktek. Oke, ambil kerja praktek saja. Tidak proposal. Proposal nanti di semester 7 dan skripsinya di semester 8. Oke, karena syarat skripsi itu sudah harus ada nilai kerja praktek dan proposal. Dua-duanya harus ada. Karena mata kuliah kerja praktek, proposal, dan skripsi itu ditawarkan setiap semester. Oke, ditawarkan setiap semester. Karena ada yang mau 3,5 tahun, ada yang mau 4 tahun, ada yang mau 4,5. Jadi kalau seandainya di panduan PA kita ada di semester 7 dan semester 8, itu nanti yang tiga mata kuliah ini itu ditawarkan di setiap semester. Paham ya? Tapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Oke. Kemudian, untuk wisuda butuh berapa SKS? Sudah Pak jawab tadi di awal, 149. Oke, kemudian Diki Firmansyah. Izin bertanya Pak, apakah ada dosen atau pakar yang menjadi rujukan utama di bidang sistem cerdas? Soalnya saya berminat di peminatan tersebut. Oke, kalau bicara tentang dosen atau pakar, eh, boleh mungkin coba cari tahu dosen-dosen ini mengajar mata kuliah apa. Mungkin bertanya ke BP22, karena Pak nggak bisa sebutkan ini ya. Kalau di Pak sebutkan nama dosennya nanti takutnya mahasiswa datang ke dosen tersebut semuanya gitu. Nah, jadi kalau mau diskusi, silahkan nanti coba cari tahu di BP22 kan mereka sudah jalan peminatan nih di semester 5 kemarin. Nah, kalau ada yang kenal dengan BP22 nanti coba tanyakan untuk mata kuliah ini kemarin dosennya siapa. Nah, silahkan bertanya. Atau juga boleh cari referensi juga.
silakan browsing di internet untuk mata kuliah ini arahnya kemana, mata kuliah ini arahnya kemana, mata kuliah ini arahnya kemana. Jadi cari tahu dulu per masing-masing mata kuliahnya. Karena bisa saja nanti kalau kita bertanya ke dosen atau ke pakar nanti eh, bisa saja penjelasannya beda sudut pandang. Karena mungkin dosennya melihatnya dari sudut pandang yang sebelah sini, tapi ternyata yang Anda butuhkan adalah sudut pandang dari sebelah sini. Takutnya nggak ketemu juga nanti. Nah, jadi kalau bertanya ada dosen atau pakar yang menjadi rujukan, sebenarnya ada. Cuma kan kalau Pak sebutkan namanya nanti susah nanti. Takutnya nanti mahasiswa ke sana semua, ke dosen tersebut semua. Jadi silakan cari tahu sendiri mata kuliah peminatan ini dipegang atau diajarkan oleh dosen siapa saja di semester 5 kemarin untuk BP22. Nah, mungkin saya apa yakin ada yang kenal dengan mahasiswa di BP22 khususnya Teknik Informatika. Nah, silakan tanyakan nanti ke masing-masing kakak kelasnya. Ini untuk mata kuliahnya dosennya siapa, mata kuliahnya dosennya siapa. Jadi biar bisa tahu juga. Nah, oke, itu Diki ya. Oke, kemudian Alif Fahriza. Eh, ada yang bertanya keluar dari pembahasan, Pak. Oke, untuk PKL semester 6, apakah bisa Bapak berikan sedikit gambaran seperti apa nanti PKL jurusan Teknik Informatika, Pak? Oke, untuk PKL BP23 itu belum saatnya Pak sampaikan saat ini. Karena kami masih fokus untuk BP22. Oke, kalaupun nanti dapat kemarin ada beberapa orang yang tanya langsung BP23 sama Pak, secara garis besar kondisinya gini. PKL itu kita di teknik informatika sebenarnya mata kuliah bukan PKL, tapi mata kuliah kita KP, kerja praktek. Oke. Nah, kerja praktek itu mulai BP22 karena kurikulum kita sudah berbasis OBE, jadi mahasiswa wajib magang, wajib magang. Oke. Nah, namun teknis magang, teknis mata kuliah, jadi ada magang, ada kerja praktek. Yang mata kuliah namanya kerja praktek. Tapi kerja praktek ini bisa jalan mata kuliahnya kalau mahasiswa magang dulu. Nah, itu dia kondisinya. Oke, jadi magang bukan mata kuliah ya, magang bukan mata kuliah. Yang mata kuliah adalah kerja praktek. Jadi sebelum mengambil kerja praktek nanti mahasiswa diharapkan magang dulu. Tapi ada syarat dan ketentuan nanti. Pembahasannya kapan? Libur semester depan baru Pak sampaikan. Oke, libur atau setelah UAS semester depan. Setelah UAS semester 5 baru Pak sampaikan terkait dengan masalah magang ini. Oke. Kemudian juga di semester ini ada juga beberapa BP23 yang mengambil magang mandiri. Jadi ada istilah magang mandiri dan magang KP. Magang mandiri ini mahasiswa mencari tempat sendiri, kemudian tidak ada hubungan dengan penilaian yang ada di kampus. Jadi memang betul-betul mahasiswa ini magang untuk mengisi waktu libur. Dan ada magang KP. Nah, magang KP ini adalah magang yang memang nanti hasil magangnya dimasukkan ke nilai kerja praktek. Oke, secara garis besar seperti itu. Tapi detailnya belum bisa Pak kasih tahu sekarang. Karena khusus untuk BP23 nanti itu akan ada informasi lebih lanjut. Karena sekarang eh, dari Bapak Wakil Dekan 1 itu masih eh, mempertimbangkan ada beberapa aspek nanti. Nah, itu belum bisa kita kasih tahu ke BP23 sekarang. Nah, kondisinya seperti itu. Ya, nah itu Liv ya. Oke, mudah-mudahan bisa terwakili dari jawaban yang Pak berikan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Pak, agak maaf Pak, agak beda konteks. Wah, ada kasus di mana IPS dari mahasiswa itu berkurang yang awalnya 3, waktu mengambil PRS IPS-nya berubah menjadi 295. Itu kenapa ya Pak? Oke, kalau itu kondisinya, kalau kami di Prodi itu tidak tahu masalah yang seperti itu. Kenapa? Karena kan ini mahasiswa terjadinya pada saat mau melakukan PA online bukan? Dan IPS-nya berubah. Nah, itu sepertinya ada problemnya di Cisco. Namun, sampai saat ini pada saat PA online, mahasiswa
tidak ada atau mungkin tidak sampai informasinya ke prodi. Jadi kami pun di prodi eh, tidak bisa juga melaporkan ke pihak Sispo, oke? Karena memang eh, pada saat PA online, mahasiswa ya hubungannya kebanyakan ke dosen PA masing-masing, bukan ke prodi. Nah, jadi kalau ada masalah yang seperti ini, mungkin disampaikan ke dosen PA, ya mungkin ada dosen PA mungkin yang coba bertanya langsung ke pihak Sispo, mungkin ada juga yang tidak. Nah, ini dia. Tapi kalau masalah bertanya kenapa ya Pak, nah kalau kenapanya itu kami di prodi juga kurang tahu. Karena memang kondisinya kami di prodi itu tahunya adalah hasil KHS yang fisik, hasil KHS fisik yang dicetak oleh bagian nilai. Di situ terlihat mahasiswa itu dapat SKS jatahnya berapa. Kemudian IP-nya di semester itu berapa. Itu yang lebih valid. Jadi kadang yang ada di sistem itu eh, bisa saja, bisa saja ya, bukan selalu ya, tapi bisa saja terjadi ketidakvalidan. Nah, yang valid yang mana? Karena di setiap semester kami kan selalu cetak KHS. Nah, KHS di semester ini memang agak terlambat, itu baru di akhir-akhir pertemuan kemarin baru selesai, itu belum Pak bagikan. Yang KHS semester ganjil kemarin. Nah, jadi itu nanti akan Pak gabung dengan KHS semester genap ini, itu baru akan kami bagikan nanti di semester ganjil besok. Oke ya. Jadi yang valid itu ada yang tertulis di KHS. Yang KHS satu lembaran KHS yang diberikan oleh prodi. Nah, itu yang valid di situ datanya. Dan itu wajib disimpan oleh mahasiswa jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Karena nanti pada saat nanti terakhir di semester 7 atau semester 8 saat kita mau kompre, biasanya kita melakukan cek nilai, cek nilai. Nah, cek nilai ini biasanya kami suruh bawa KHS asli karena bisa saja yang tertulis di transkrip nilai ini harusnya nilai mata kuliah itu adalah A, tapi ternyata tertulisnya B di transkrip. Nah, Anda bisa komplain dengan menggunakan KHS asli tadi. Oke, tapi kalau seandainya KHS aslinya tidak ada, nilai Anda memang seharusnya A, tapi tertulisnya B di transkrip nilai, tidak bisa memperlihatkan KHS asli, maka terimalah nilai B itu. Karena kita tidak punya bukti. Nah, jadi kalau bertanya masalah ketidaksamaan apa namanya IPS dari mahasiswa, itu mungkin dari pihak Sispo mungkin. Nah, tapi dari Prodi itu tidak ada laporan seperti ini sih sebelumnya. Jadi kami pun tidak bisa menyampaikan ke pihak Sisponya. Mungkin ada juga yang sudah melaporkan ke dosen PA masing-masing, ya mungkin sudah ditangani oleh dosen PA-nya ke siswa secara langsung, tapi tidak sampai ke prodi. Oke, nah oke, siapa nih namanya? Jack namanya. Oke, nah ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Semua yang tertulis ini sudah Pak jawab semuanya. Nanti boleh silakan diputar lagi rekamannya ya untuk mengetahui jawaban dari masing-masing pertanyaan yang sudah Pak jawab nih. Ada yang bertanya, izin bertanya Pak untuk mendapat KHS asli di mana Pak? Oke, KHS asli itu diminta langsung ke Prodi. Nah, untuk yang semester ganjil kemarin, kan dibagikan di semester genap ini harusnya. Cuma KHS ini baru selesai di pertemuan-pertemuan terakhir. Nah, kan nggak mungkin nanti kemarin itu kami membagikan KHS pada saat Anda ujian, gitu kan? Nah, jadi kemungkinan besar KHS itu akan kami bagikan di semester depan. Tapi kalau memang berada di Padang saat liburan ini, ya kalau mau minta ke dekanat silakan minta ke kami di prodi. Tapi kan kalau kami umumkan nanti pengambilannya tanggal segini, jam segini misalnya. Tapi ternyata tidak berada di Padang saat liburan ini kan susah juga. Nah, jadi silakan nanti yang mau meminta KHS yang asli itu minta ke dekanat, minta langsung ke prodi. Tapi kalau tidak, tunggu semester ganjil besok berjalan. Kalau nanti akan kami umumkan di grup angkatan bahwa pengambilan KHS-nya tanggal segini, jam segini gitu. Nah, silakan diambil di dekan.
Oke. Nah, oke, Afriol ya, Afriol Hansen. Sudah Pak jawab juga. Oh, masih ada. Pak, semisal KHS yang belum diambil semester sebelumnya, apakah bisa diambil lagi, Pak? Oke. KHS itu masih ada di prodi. Kalau sebelumnya belum pernah diambil, itu biasanya kami satukan biasanya. KHS semester 1, semester 2, semester 3, kami satukan. Nanti kalau seandainya keluar semester 4, kami satukan lagi dengan semester 4. Jadi pada saat mahasiswa ngambil, itu nanti yang lengkap kami kasih. Jadi kalau sebelum pernah ngambil sebelumnya, ya itu lengkap. Tapi kalau sudah ada, Pak, saya semester 2 udah ngambil, yang belum saya ambil semester 1 misalnya. Nah, insya Allah itu masih ada di prodi yang semester 1 itu. Ya. Nah, jadi silakan nanti. Tapi pengambilan KHS tidak bisa diwakilkan ya. Ingat, pengambilan KHS tidak bisa diwakilkan. Karena kami takutnya nanti sudah diambilkan oleh temannya, ternyata sudah sampai ke tangan mahasiswa masing-masing. Nah, ini yang masalah nanti. Jadi, untuk pengambilan KHS harus yang bersangkutan. Ya. Eh, masih ada yang nanya tentang KP. Dan bertanya dengan tentang KP, Pak. Kalau KP minimal waktunya harus berapa bulan? Oke, Pak sudah sampaikan tadi, sebenarnya detail. Untuk KP itu mata kuliah ya, ingat ya. KP itu mata kuliah, kerja praktek itu mata kuliah. Nah, kalau bertanya minimal berapa bulan, Pak, itu yang Anda tanya bukan KP-nya, tapi magangnya. Oke, magangnya yang ditanyakan. Magangnya ini sesuai dengan keputusan dari fakultas, itu mahasiswa harus 96 jam berada di tempat magang. Harus 96 jam. Jadi kami tidak, patokannya tidak bulan, tapi harus minimal 96 jam. Silakan dihitung sendiri kalau dikonversi nanti. 96 jam kerja berarti ya. Nah, tapi itu nanti detailnya kami sampaikan di pertemuan khusus KP. Ingat ya, nggak ada lagi yang nanya KP ini, yang ngajak nanya tentang PKL, tentang kerja praktek. Kami akan jawab di pertemuan khusus KP nanti. Oke, tapi secara garis besar, untuk magang KP itu minimal 96 jam Anda berada di tempat magang untuk magang KP-nya. Oke. Nah, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin sudah berapa nih? Sudah 1 jam nih. Dari jam setengah 10 tadi kita mulai. Sudah 1 jam. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ada kira-kira yang mau bertanya lagi? Oke, Sepertinya cukup Pak Eka. Saya udah nggak ada lagi pertanyaan Pak ya. oke. Karena kata Pak Randi, pertanyaannya udah kemana-mana Pak. Gitu. Tahan aja lah. Gitu. Oke, jadi nanti hasil rekaman ini kami convert dulu. Setelah itu link rekaman ini kami share di grup angkatan nanti. Kemudian beserta surat pernyataan peminatannya, silakan nanti setelah kami share di grup, silakan di print, kemudian ditulis tangan, pilih peminatan yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Kemudian juga nanti baru eh, ditempel materai 10.000, tanda tangan kena materai, kemudian di-scan kembali, nah, hasil scan tadi dikumpulkan. Linknya akan segera kami share juga di grup angkatan nanti. Oke, nah mungkin
Itu saja sedikit gambaran tentang sosialisasi peminatan kita hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan cukup jelas dan bisa dikerjakan sebelum deadline waktu yang kami berikan hari Selasa malam, hari Selasa malam. Oke. Nah, mungkin itu saja. Tolong disounding juga teman-teman yang lain, teman-teman kelasnya yang lain. Karena dihitung dari jumlah 110 sekarang, sementara kita ada 440 nih, lebih. Berarti ada sekitar 25% yang hadir cuma hari ini. Target Pak, pas sengaja buka Zoom yang kapasitasnya 300 orang, tapi ternyata yang hadir cuma 100-an. Eh, tapi mudah-mudahan informasi yang Pak sampaikan ini bisa sampai juga ke teman-teman yang tidak hadir hari ini. Nah, mungkin itu saja kita tutup, kita akhiri pertemuan kita pagi menjelang siang ini. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktu liburnya. Memang sengaja hari Sabtu kami adakan karena memang kami pun walaupun mahasiswa libur sekarang, kami pun di kampus tetap ada kegiatan Senin sampai Jumat. Jadi mohon maaf kalau seandainya apa namanya waktu libur di hari Sabtunya kami ganggu sebentar. Nah, mungkin itu saja. Tidak ada lagi tambahannya Pak Rendi ya. Ya, Pak, cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.